lingkungan sekitar yang terlalu rame atau mungkin risih terhadap pakaian, pakai baju apa dia nggak mau kerahnya terlalu nempel, itu tanda-tanda ternyata sudah mengalami gangguan pemrosesan sensori. Selamat pagi Sobat Hermina, kembali lagi di program Podcast Hermina bersama saya Dr. Nanda Florencia. Nah Sobat Hermina, hari ini kita datang narasumber yang mau sharing-sharing obrolan kita kayaknya seru nih. Karena di topik-topik ibu-ibu, momi-momi Instagram ini lagi trending banget ya dok. Siap. Nah Sobat Hermina, kenalin dulu. Tamu kita hari ini ada Dr. Rifki, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Nah jadi teman-teman, kita nih mau ngobrolin sebetulnya di kalangan ibu-ibu muda mungkin lagi trending itu tentang sensory playgroup gitu ya dok ya, kayak jadi kelas-kelas balita, bayi-bayi yang mulai diajarkan stimulasi kelasnya gabungan, ketemu bayi-bayi lain, terus yang main-main bareng gitu ya, belajar tekstur mungkin ya dok ya, itu banyak tuh. Nah di sini kita mau belajar bareng sama Dr. Rifki, sebetulnya tujuannya itu apa sih gitu ya dok? Sebetulnya topiknya tentang sensory processing disorder, apa sih itu dok? Oke, baik, terima kasih Dr. Nanda ya sudah mengundang di podcast ini. Jadi mungkin di sini kita coba bahas sedikit nih mengenai apa itu sensori dan bagaimana pemrosesannya. Karena memang mungkin pada saat sekarang gitu ya, banyak hal-hal yang menyebabkan anak-anak itu mengalami gangguan pemrosesan sensori, bahasa Indonesianya, atau bahasa Inggrisnya ya sensory processing disorder. Jadi per definisi gangguan pemrosesan sensori itu adalah di mana ada kondisi satu anak yang tumbuh kembang ya tentunya tidak bisa memproses input sensori yang masuk secara efisien, sehingga mungkin dia sampai di saraf pusat atau di otak tidak penuh, tidak sistematik, dan bisa over bisa under berarti ya dok? Iya, itu salah satu yang per definisi memang bisa terjadi understimulasi sensori atau over, terlalu banyak atau terlalu sedikit. Betul. Nah kapan orang-orang tua bisa tahu nih dok, oh ini udah mulai jadi tanda waspada nih dok, kapan mulai harus mengenali seperti apa gitu dok? Jadi pada dasarnya kan sensori itu kita harus tahu ada panca indera ya. Bahasa apa ya, bahasa baku lah, mungkin panca indera ya disebutnya ya. Karena itu kan dulu kita bisa tahu ada 5 kan, karena panca indera ya. Sebetulnya nggak terbatas dalam 5 itu aja. Kalau 5 itu kan mungkin indera penglihatan, 1 indera pendengaran, indera penghidu, komunikasi, mulut, dan taktil atau raba rasa. Termasuk lainnya adalah proprioceptif, termasuk keseimbangan gitu ya, dan vestibular ya, itu bagian satu kesatuan keseimbangan. Ya mungkin kalau disebut indera ke-6 enggak juga lah. Intinya sih processing sensori itu semua panca indera menerima input dari luar tubuh. Kalau kita anak itu bermain nih, kalau bermain misalnya nih main tab ya kan, dia stimulasi. Mainnya apa tuh, ngelihat ya, stimulasi. Oke, visual, dia denger, audio, cuma 2 doang kan? Oh iya juga. Gerak-gerak lah, gini gestur. Ya tapi apa? Vestibularnya nggak kena, proprioceptifnya atau tadi keseimbangan saya bilang, raba rasanya mungkin hanya sebatas ya makan nggak kena apa-apa. Betul. Beda dengan mungkin anak yang bermain di luar rumah, kayak di taman bermain, ya minimal kalau di mall dia main ke playgroundnya lah gitu ya. Jangan sebut merek. Jadi di playground dia ada mainan yang mulai dari mandi bola, ada juga main yang salju-saljuan ya. Pokoknya pakai busa-busa itu gitu ya, gabus lah. Itu meningkatkan taktil yang bisa dipegang. Bahkan nanti ada main yang bola-bola duri, itu meningkatkan untuk raba rasa yang rasa tajamnya. Nanti juga ada yang air dingin, air hangat kalau playground yang ada fitur air hangatnya kayak gitu. Juga dia melatih keseimbangannya, kadang dia berjalan di balok titian, belajar manjat. Itu semuanya meningkat. Kena semua dari mulai visual, auditori, raba rasa taktil. Kalau ada aromanya di situ, biasanya kan ada pasang aromaterapi yang pakai diffuser, yang sebut merek. Itulah yang biasanya merangsang juga. Jadi semua input itu nanti diolah sama otak kita. Kalau dia under, jarang kena itu, otak tuh nggak menerima. Jadi aktivasi di bagian korteks otak gitu ya, kan otak tuh ada bagian-bagiannya. Tidak menerima stimulasi itu ya dok? Tidak menerima stimulasi dengan baik, ataupun dia kurang gitu ya. Ada juga yang berlebihan. Nah, over audio dan tadi visualnya over, yang lain tidak dapat stimulasi. Betul, itu yang kalau misalnya yang tadi kan kurang nih ya, kalau pada anak yang suka main laptop atau gadget. Tapi kalau yang over, biasanya mungkin ya sama, dia lihat terlalu banyak dosis di HP atau screen time.
akhirnya visualnya terlalu over, ya kan? Tidak bisa meimbangi dengan apa yang dari gerakan yang lain, keseimbangan vestibular proprioseptif. Makanya kita sebut over biasanya sih akhirnya visual dan auditori karena kan gadget. Terlalu banyak. Jadi dampaknya gimana dok? Kalau dalam jangka panjang nih, misalnya anaknya harusnya di fase itu dia belajar tadi dok keseimbangan, motorik halus, motorik kasar itu harusnya semua terstimulasi. Yes. Terus karena dia misalnya screen time-nya over nih di rumah, nonton TV, dikasih gadget gitu kan berarti banyak bagian yang tidak terstimulasi gitu dok. Untuk Betul. tumbuh kembangnya gimana nanti? Biasanya sih ya dok, kalau kita lihat anak ketemu dia udah terjadi delay speech dalam usia 2 tahun ternyata hanya bisa 1-2 kata. Iya banyak. Ya, Sekarang gampangnya sih banyak gitu ya dok. delay speech seperti itu banyak banget. terjadi. Atau ujungnya dia mengalami misalnya gangguan pada perilaku, baik itu mungkin anak yang menjadi agak pemalu lah gitu ya, atau dia cenderung risih terhadap lingkungan sekitar yang terlalu rame, atau mungkin risih terhadap pakaian, pakai baju apa dia nggak mau kerahnya terlalu nempel. Itu tanda-tanda ternyata sudah mengalami gangguan pemrosesan sensori. Ya, Jadi sebetulnya seperti kondisi sensory processing disorder itu bisa terjadi di anak-anak apapun ya dok, maksudnya nggak harus kondisi khusus nih, misalnya Betul sekali. yang kita lebih kenal kan anak-anak dengan kondisi khusus misalnya autism ya dok, Nah. mereka memang lebih reaksinya terhadap stimulasi itu berlebih ya dok, tapi itu kan Betul. pada kondisi khusus, tapi Ya. ternyata bisa terjadi di semua kondisi dok. Betul sekali, walaupun dia sebetulnya tidak mengalami sindrom tertentu Betul. atau gangguan yang memang mendasari secara physically gitu, itu bisa terjadi ya dalam tingkat yang paling ringan saja gitu. Anak dengan risih dia pakai baju yang ada kerahnya itu juga sudah termasuk mungkin dalam vestibular dan taktilnya, karena rasa dia nggak mau kena sesuatu yang nggak nyaman, jadi anak tuh merasa tidak nyaman sepanjang hari. Dan memang ini mirip-mirip gejalanya dok, ada yang memang mengalami gangguan kita sebutkan autisme itu ASD ya, autisme spectrum disorder, mirip menyerupai dengan gangguan pemrosesan sensori tadi. Tapi memang kalau autisme punya fitur yang lain, karakteristik lain yang memang lebih jelas ya. Kadang dia benar-benar tidak ada eye contact, tidak ada ya mungkin komunikasi itu hampir nggak ada. Ada juga yang memang disebut dengan ADHD, itu juga menyerupai dengan gangguan pemrosesan sensori ini. Karena kalau ADHD itu kan attention deficit hyperactivity disorder. Dia mungkin tidak seperti autisme yang nggak bisa masuk komunikasi, dia masih bisa komunikasi tapi sangat sedikit attentionnya, perhatiannya, dan punya gejala yang hiperaktif. Tapi kalau anak gangguan pemrosesan sensori, mungkin dia biasa nih, nggak terlalu hiperaktif banget. Ya. Tapi tadi ujung-ujungnya dia tadi di speech juga bisa mengalami gangguan bicara, bahkan mengalami gangguan intelektual. Karena itu ya tadi dok, mungkin dari proses tumbuh kembangnya ada aspek yang tidak terpenuhi gitu ya dok. Betul. Jadi ketika nanti fasenya harusnya dia udah bisa komunikasi sosial karena dia selama ini mungkin nggak di rumah nggak banyak diajakin ngobrol dua arah gitu ya dok. Komunikasi dua arah kan beda ya dok, sama misalnya dia nonton tontonan nih, mungkin orang tuanya menganggap oh itu dia diajakin ngomong, cuma kan itu tidak ada timbal balik gitu ya dok. Betul. Jadi kurang menstimulasi gitu untuk akhirnya dia mungkin stimulasinya salah, over tadi atau kan under. Makanya kita bisa lihat dulu nih anaknya kebiasaannya selama ini gimana gitu ya. Kadang orang tua kan mungkin cenderung nggak aware juga ya. Kadang lihat anaknya mungkin dikira nih hal yang biasa gitu, mungkin dia bahkan perubahan perilaku aja itu menjadi salah satu tanda gitu. Nah kapan nih dok, sedini apa sih bisa mulai terdeteksi, mulai ya sensori bisa diketahui ya. Sedini mungkin dok. Jadi kan kita tahu masa tumbuh kembang itu dimulai dari 0 hari ya, mungkin berlanjut masa keemasan sampai dengan 1000 hari pertama. Jadi selama 1000 hari pertama lah itu kita pantau terus dok. Yang pasti kita lihat nih anak itu harus sudah ngikut secara gross motorik gitu ya, gampangnya kan dia bisa jalan usia setahun gitu. Setahun lebih lah, setahun lebih sebulan masih nggak apa-apa. Kemudian gross motorik itu tadi, kalau fine motorik itu motorik halus. Itu sudah bisa, anak bisa misalnya nih tepuk tangan itu di usia mungkin bahkan 5 bulan 6 bulan sudah terbiasa di manual activity. Bisa ngambil minum. Dua tangan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan social smile gitu ya. Dia sejak usia bahkan bayi ya, dia sudah bisa merespons dengan sosial. Dan untuk kemampuan juga untuk komunikasi. Jadi komunikasi itu usia setahun dia sudah bisa paling tidak mama papanya dikenali. Mama dan papa kayak gitu, jangan kenalan. Berarti sebetulnya screeningnya ini bisa dilakukan di screening tumbuh kembang yang setiap bulan itu ya dok? Jadi itu bisa kita jadikan patokan. Kalau di antara keempat kuadran tadi tumbuh kembang itu ada yang satu yang kurang gitu. Misalkan komunikasi gitu, di usia setahun kok belum bisa membandingkan mama papa.
masih salah gitu, orang lain sebutnya mama padahal bukan mamanya kayak gitu. Itu kita curiga tadi, berarti apakah ini ada understimulation pada sensori apakah? Pada sensori visualnya dia terbiasanya mungkin dilihatkan ke TV gitu ya atau apa, atau memang secara auditori dia mendengar itu mungkin jarang dilakukan stimulasi kepada anak, boleh melalui musik, boleh melalui apa ya kan. Kemudian bisa juga pada anak usia segitu saatnya belajar vestibular dan proprioseptif dok. Jadi jalan mungkin untuk meniti balok, mungkin main panjat-panjatan. Dulu mah anak-anak setahun kurang bahkan gitu ya udah manjat segala macam, orang tua mah biarin. Kalau sekarang kan dikit-dikit jadi boleh gitu. stimulasinya kurang ya dok. Jadi kurang, padahal itu sebetulnya Kurang tuh, diasah. Iya kurang diasah. Jadi padahal dia seharusnya vestibular tuh sudah harus berani. Bahkan sekarang kan trennya itu sebelum setahun udah belajar berenang. Iya benar. Itu vestibular bermain di situ, berenang, sepeda, mungkin apa trik bike, yang sepeda yang kakinya balance bike. balance bike. Itu bahkan sekarang setahun kurang harus belajar sepeda dari situ. Bukan sepeda roda 3. Iya, harus balance bike. Itu nggak apa-apa banget dan itu penting buat perkembangan vestibular proprioseptif dia. Sebetulnya ini ya dok, sederhana sebetulnya konsepnya. Makin sering diajak main gitu ya dok, Iya sih. makin terstimulasi gitu. Betul. Karena Tapi mainnya beneran ada kontak dan komunikasi gitu ya. Bukan yang virtual kayak di HP. Iya betul. Jadi sebetulnya dengan makin sering main, diajak main dia sambil belajar sebetulnya ya dok. Yes, karena yaitu jadi angka kejadian gangguan pemrosesan sensori itu 1 di antara 20 anak itu terjadi Sering di berarti US sering banget ya. dibanding Maksudnya orang tinggi dengan angkanya. betul angkanya masih tinggi loh, 1 dari 20 kalau di US ya. Kemudian kalau di sana juga autism itu hanya 1 dari 60. Jadi nggak sebagian terlalu besar ya banyak. non autism. Dan yang tadi gangguan pemrosesan sensori gitu itu bisa terjadi Berarti banget. sebetulnya dia bisa berdiri tunggal di luar spektrum yang tadi kan dok. Bisa. Nah kalau misalnya udah bergejala nih dok, tindak lanjutnya akan bagaimana? Apa kita kaji dulu dari awal stimulasi apa yang kurang baru kita kejar di akhir gitu masih bisa Ya, dok? itu cukup menantang sih dok, karena memang bendanya itu sensori itu nggak bisa kelihatan langsung di tubuh kita. Dilihatnya dari perilaku, jadi mendiagnosis atau mendeteksi itu dari evaluasi. Jadi sebetulnya dok kalau kita lihat pasien dengan kecenderungan kayak tadi gitu ya, sudah ada gangguan bicara, gangguan perilaku dan segala macam, kita mesti lihat dulu kan sensorinya. Bisa kita kasih kuesioner. Itu ada kuadran-kuadran sensori yang tadi ya panca indera itu yang mesti dilihat di rumah sama ibunya. Itu dilihatnya antara 3 sampai 7 hari lah, hampir seminggu dia mesti ngevaluasi. Ada screening tools Ada ya berarti? screeningnya, karena mungkin di rumah sakit nggak bisa secepat itu kita lihat. Nanti orang tua ngumpulin tuh PR-nya. Misalnya anak nih mempunyai kebiasaan menggaruk-garuk bagian tubuh tertentu, atau dia tidak mau mendengar suara yang Terlalu ngilu ya, kita bilang kayak gesek-gesek gitu, atau suara apa, atau anak mungkin risih kalau dipegangin mainan apa yang jijian kayak gitu. Iya betul. Kayak gitu-gitu Emang ada. evaluasinya berarti di rumah ya dok, karena Ya. dan nggak bisa maksudnya sekali ketemu konsultasi di dokter baru tegak gitu langsung tegak nggak bisa ya dok, karena kan Jadi, penilaiannya kayak yang dokter bilang tadi bisa sampai dengan 1 minggu. bisa agak Screening lama, toolsnya. betul lama. Bahkan itu kalau misalnya menurut kita nanti kan tuh kita input dok dalam satu semacam indeks lah. Jadi nanti di situ scoringnya berapa. Ternyata mengalami mungkin understimulasi atau over tadi. Kuadran apa? Apakah secara sensori dia tipe yang seeking atau yang avoiding kayak gitu-gitu. Baru nanti akan ditentukan terapinya bagaimana setelah kuesionernya dikumpulkan tadi ya dok, dinilai dulu ya. Jadi kita lihat nanti sesudah outcomes-nya gimana, hasil dari kita lihat. Kalau memang evaluasi dan asesmennya sudah cukup sih ya biasanya kita bisa mulai terapi dok. Karena di Hermina kan di sini kita ya Rumah Sakit Hermina sudah melaksanakan terapinya juga gitu. Oh iya benar. Seberapa rutin dok nanti akan disarankan kontrolnya, ketemunya, terapinya gitu? Nah ini ya memang sih dok, kalau gangguan pemrosesan kita deteksi secara awal bisa kita tata laksana secara cepat dok. Artinya mungkin di usia yang belum terlalu lewat dari 2 tahun 3 tahun biasanya sih Progres perbaikannya lebih cepat. lebih cepat. Jadi kita stimulasi itu bahkan dalam satu sesi pertama kita kan biasa di klinik tumbuh kembang itu 3 bulan dok memberikan tindakan ke pasien. 3 bulan ini kita outcomes-nya ya biasanya sih insya Allah perubahannya sudah mulai ada. Jadi semakin cepat diketahui, semakin cepat bisa ditata Tata laksana. dan Progresnya juga akhirnya lebih cepat progresnya ya lebih dok. baik karena supaya menghindari gangguan fungsi yang lain. Misalnya kita kan tahu ya anak tuh ya fungsinya juga termasuk kognitif juga. Betul. Untuk kemampuan berhitung, kemampuan menghafal, memori, registrasi dia tahu tempat, waktu, hari, bulan kan sudah bisa ya sejak usia 3 tahun bahkan sudah membedakan gitu. Saya lagi di mana seperti itu. Jadi sebetulnya yang harus lebih aware justru dari orang tuanya nih, ayah bundanya, yang di rumah yang udah betul-betul
memantau tumbuh kembang anaknya ya dok. Jadi Ya. semakin mereka memantau nih, tahu kondisinya, perkembangannya, mereka akan sadar lebih dini kapan harus konsultasi. Dan teman-teman ayah bunda kalau misalnya mau konsultasi tumbuh kembang, mau klinik tumbuh kembang, bisa terapi bicara juga ya dok, banyak itu mau konsultasi. Salah satunya itu kita pelayanannya sudah ada di Rumah Sakit Hermina Ciruas tentunya. Terus untuk Sobat Hermina juga yang mau tahu jadwal konsultasi ke Dokter Rifki nih, boleh banget, kita udah cantumin setiap hari di Instagram Rumah Sakit Hermina. Take home message-nya dok. Jadi pada dasarnya tumbuh kembang anak itu adalah manifestasi dari apa yang sudah kita ajarkan dan apa yang kita bentuk buat anak, dan itu nantinya investasi juga kita terhadap anak-anak kita, terhadap pasien-pasien kita ya, untuk ya perkembangan anak-anak masa depan Indonesia ke depannya. Ya mudah-mudahan sih kita bisa aware, kita bisa tahu do and don'ts-nya pada anak-anak, dan juga bisa kita berikan apa ya yang terbaik lah buat anak-anak itu. Dan itu sebetulnya ada solusi ya dok, kalau misalnya sudah sampai ada kondisi yang kok anaknya sulit diatur, kok anaknya susah belajar, sebetulnya itu ada solusinya ya dok? Ya sebetulnya bisa kita coba treatmentnya ya, ada di situ, tapi melalui proses-proses tadi ya dok, ya memang kitanya sendiri juga harus apa ya, ada eager, ada keinginan ya, ada ikhtiar lah gitu ya, karena memang insya Allah kalau misalnya kita lakukan terlaksana dengan baik, melaksanakan terapi, melaksanakan apa yang sudah diedukasi oleh dokter-dokter, oleh tim kesehatan yang lain, ya insya Allah sih bisa kita pantau anak-anak dilakukan itu. Ya dok, untuk terapi tumbuh kembang anak-anak. Setuju. Oke, terima kasih Dokter Rifki udah sharing banyak banget teman-teman. Sama-sama Dr. Nanda, terima kasih. Oke, jadi tadi kita udah belajar banyak ya tentang sensory processing disorder nih. Semoga ilmunya bermanfaat banget untuk sobat-sobat Hermina. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih dok. Terima kasih Bunda ya.